Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Apakah arti salam Paskah ini untuk kita yang kita ucapkan pada Vigili Paskah atau Minggu Paskah? Bukankah artinya selamat Tuhan telah bangkit? Dengan mengucapkan selamat Paskah, sebenarnya kita mengimani kebangkitan Kristus. Harusnya demikian. Tetapi kita tidak jarang menjumpai kenyataan bahwa ada saja pribadi-pribadi yang kurang percaya dan yang tidak percaya sama sekali akan kebangkitan Kristus itu hingga detik ini. Dari mana kita bisa mengetahui kenyataan itu bahwa ada pribadi-pribadi yang belum percaya atau ada yang kurang percaya dengan kebangkitan Kristus itu? Mudah sekali untuk mengetahuinya, yakni dari sikap
dan perilaku sehari-hari atau cara hidupnya, atau kita lihat saja hidup kita masing-masing. Seperti apa sikap dan perilaku kita setiap hari kepada sesama? Apakah sikap dan perilaku atau tindakan kita sudah mencerminkan kebangkitan atau hidup yang baru? Saudara-saudariku terkasih, pada Minggu Paskah yang kedua ini, bacaan-bacaan suci memperlihatkan kepada kita seperti apa ciri-ciri orang yang kurang percaya akan kebangkitan Kristus dan seperti apa ciri-ciri orang yang percaya akan kebangkitan itu. Penginjil Yohanes menunjukkan kepada kita ciri-ciri yang belum percaya akan kebangkitan Kristus, sekaligus ciri orang yang sudah percaya. Ada dua ciri yang belum percaya. Yang pertama, selalu dipenuhi dengan rasa takut, sehingga tidak bisa berbuat yang baik dan benar dalam hidupnya. Yang seperti ini biasanya lebih suka berdiam diri, menutup diri, serta memandang diri kecil dan rendah. Dia takut berbuat yang benar dan yang baik, dan menutup diri serta takut dicap orang lain negatif. Orang-orang ini diwakili oleh para murid yang sebelum Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, kecuali Yohanes dan Thomas yang belum hadir pada waktu itu. Ciri yang kedua, selalu dipenuhi dengan rasa ragu karena tidak ada tanda yang pasti yang dia lihat. Nah, yang ini biasanya berusaha mempertanyakan imannya dan hatinya agak keras dan ngeyel. Nah, dia tidak percaya apa kata orang. Nah, dia hanya percaya akan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Nah, orang seperti ini seringkali terlalu sibuk dengan mencari dan mencari sampai dia mendapatkan. Nah, karena begitu sibuknya mencari atau mempertanyakan imannya itu, dia sampai lupa untuk bertindak, berbuat yang baik dalam hidupnya. Nah, dia bahkan meragukan kesaksian yang baik dari sesamanya. Nah, yang kedua ini diwakili oleh Thomas yang tidak percaya akan saudara-saudaranya. Kedua ciri ini adalah cerminan yang kurang percaya dan yang belum percaya sama sekali akan kebangkitan Kristus itu. Akhirnya, mereka seringkali mengurung diri di rumah dan sibuk mencari tanda. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam hidupnya dan mengampuni sesama. Ada banyak contoh akan kedua ciri ini, yaitu saling menghina satu sama lain, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, menganggap orang lain atau golongan yang lain lebih rendah dan dirinya yang paling baik, atau ada juga yang menganggap agamaku yang paling benar sedangkan agama orang lain itu tidak, lalu tidak mau menolong sesama meskipun kesusahan, atau tidak mau tahu sama sekali akan keadaan orang lain. Yang penting diriku atau aku bahagia. Nah, itu baru sebagian contoh orang-orang yang masih ragu atau skeptis dan tidak percaya akan kebangkitan Kristus itu. Nah, sedangkan orang yang percaya akan kebangkitan Kristus meskipun belum melihatnya adalah mereka yang berbahagia akan kebangkitan ini. Yang berbahagia itu biasanya dirinya dan hidupnya itu penuh dengan kasih, ada damai, lalu sejuk, dan tindakan-tindakannya didorong oleh kebaikan, oleh Roh yang kudus dari Tuhan. Nah, semua itu menggerakkan dia untuk menjadi pribadi yang mau mengampuni kesalahan orang, yang mau memberikan miliknya kepada sesama yang membutuhkan, atau peduli kepada sesamanya. Nah, dia tidak lagi memikirkan apa yang saya dapatkan dari orang yang dia bantu. Dia membantu dengan ikhlas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lalu apa pesan Paskah pada Minggu Paskah kedua ini yang dapat kita ambil dan laksanakan dalam hidup sehari-hari? Ada dua pesan Paskah, yakni percayalah
bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dengan kepercayaan itu, Yesus akan menganugerahkan damai, menganugerahkan Roh Kudus yang membuat kita mampu mengampuni yang bersalah kepada kita. Itu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita pada hari ini dalam bacaan Injil. Pesan yang kedua adalah hendaknya iman kita akan kebangkitan Kristus itu kita wartakan kepada semua orang dengan tindakan-tindakan yang benar atau hidup yang benar. Pewartaan dengan kata-kata memang perlu, tetapi pewartaan yang paling efektif adalah pewartaan dengan kesaksian hidup yang nyata, kesaksian hidup yang benar. Ini yang paling mudah dipahami dan dapat menyentuh hati nurani setiap pribadi. Lalu, apa tindakan kita yang bisa kita lakukan sebagai kesaksian hidup yang benar? Untuk saat ini, ada beberapa hal yang penting dan krusial. Pertama, peristiwa yang terjadi di Gereja Katedral Makassar baru-baru ini patut menjadi perhatian kita. Barangkali ada dari kita yang marah dan sudah mungkin sampai mengutuk atau mengecam mereka yang melakukannya. Secara manusiawi, hal itu sangat wajar karena kita punya perasaan dan menganggap diri kita sama dengan mereka yang ada di Makassar sana. Tetapi perlu kita ingat selalu, Yesus mengajari kita untuk tidak bertindak seperti itu. Yesus mengajari kita untuk memaafkan dan mendoakan mereka, seperti yang dilakukannya ketika Yesus disalibkan dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, kita diminta untuk mengampuni mereka yang paling jahat sekalipun. Tindakan pertama. Lalu yang kedua, kita diminta untuk saling menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Jangan merendahkan kelompok yang lain dan kemudian membuat pembandingan-pembandingan yang dapat memicu keributan. Misalnya kita membandingkan agama kita dengan agama yang lain. Agama yang lain itu kurang pas, lalu agama kita yang paling baik, yang paling pas. Bukan seperti itu. Kalau ada pihak lain yang merendahkan agama kita atau melecehkan agama kita, tidak perlu melawannya dengan kata-kata atau dengan pendapat, opini, tetapi buktikanlah iman kita dengan hidup yang benar. Itu yang paling penting. Ketiga, saat ini kita sedang bersedih karena bencana alam yang dahsyat yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mereka sedang membutuhkan pertolongan kita. Selain doa setiap hari, berbagi materi dengan mereka adalah wujud doa yang paling nyata, tindakan yang paling nyata. Berilah kepada mereka apa yang dapat kita berikan. Hal ini tercermin dari jemaat perdana yang mau berbagi dengan sesama mereka yang saling membutuhkan. Kita terdorong dari kegiatan dan tindakan mereka itu. Yang terakhir, jangan pernah berhenti dan jangan pernah jenuh untuk berdoa kepada Tuhan agar dunia ini sembuh dari COVID-19. Dan marilah kita berdoa selalu bagi mereka yang berjuang di garda terdepan untuk memerangi COVID-19, yaitu tim medis, para relawan, pemerintah, tenaga ahli, dan semua pihak yang ambil bagian. Saudara-saudariku terkasih, semoga semangat sukacita Paskah membuat kita sungguh mempunyai hidup yang baru dalam Kristus yang bangkit, dan semoga iman kita selalu kita dapat laksanakan dengan tindakan yang nyata. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.